sahabat Yarana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Yarana. Dan hari ini tanggal 14 April tahun 2025, kembali kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di ibu kota Nusantara. Kalau kemarin, di video kemarin saya sudah mengajak teman-teman semua untuk melihat kegiatan-kegiatan para pekerja yang udah mulai aktivitas di ibu kota Nusantara setelah libur lebaran. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat menonton video kemarin, silahkan disimak ya setelah menonton video ini. Nah hari ini fokus kita ke lokasi sebelah barat dari Istana Garuda, yaitu Plaza Yudikatif dan juga pengendali banjir yang ada di ibu kota Nusantara ya. Ngomong-ngomong Istana Garuda ya, kita masih menantikan kapan ya Istana Garuda ini diresmikan. Pokoknya selalu ya, kalau waktu itu kan sudah diresmikan Istana Negara pada bulan Oktober tahun 2024 oleh Presiden Jokowi ya. Semoga ya Istana Garuda ini segera diresmikan dan juga segera diaktifkan supaya kawasan ini lebih hidup, ya nggak sih teman-teman? Oke, tidak tunggu lama ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe. Oke teman-teman semua, kita mulai ya pantauan kali ini ke lokasi Plaza Yudikatif yang ada di sebelah barat dari Istana Garuda. Oh iya, untuk di video kali ini, khusus di video kali ini kita kembali ya untuk tidak menggunakan background musik. Sengaja saya ingin mendengarkan kepada teman-teman semua suara-suara alami dari kawasan ini. Karena tadi pada saat saya berada di sini ini ramai sekali dengan suara-suara burung, hewan-hewan yang ada di sini. Jadi silakan disimak juga ya, suara-suara ini adalah suara asli dari kawasan ini, teman-teman. Nah ini kita perlahan ya mengarah ke Plaza Yudikatif yang ada di sebelah barat dari Istana Garuda. Kalau kemarin kan kita sudah keliling-keliling di kawasan inti Nusantara ya, salah satunya juga Plaza Yudikatif ini. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menonton video kemarin yang kita keliling melihat kegiatan-kegiatan para pekerja ya yang sudah mulai beraktivitas di kawasan inti Nusantara, silakan disimak ya video kemarin. Dan untuk kali ini kita fokus ke arah Plaza Yudikatif melalui udara dan juga pengendali banjir yang ada di IKN. Ini sebelah barat ya dari Istana Garuda. Jadi dari sini juga tidak jauh ke hunian ASN 1 dan ASN 4. Nah kita sudah sampai di lokasi Plaza Yudikatif yang ada di ibu kota Nusantara ya, sebelah barat dari Istana Garuda. Nah ini ya cakep banget kalau dari sini kita lihat pantauan ke arah Istana Garuda. Begini situasi terbaru. Kemarin juga kan pada saat kita di video kemarin ya, itu sudah mulai ada kegiatan juga ya para pekerja di kawasan ini. Jadi semoga aja segera selesai kawasan ini dan bisa dikunjungi oleh umum ya. Kita bisa melihat dan bisa menikmati seperti di Plaza Seremoni dan lain-lain. Nah ini kita akan coba naik ke ketinggian seperti biasa. Nah kalau dilihat ya di sini kan juga ada bundaran-bundaran ya. Satu bundaran yang ada embungnya di sana dan satu di sini ya bundaran yang di tamannya. Jadi kalau seumpama malam-malam di sini ya dengan pepohonan dan juga ini lampu-lampu ya, lampu-lampu dengan suara-suara ini nih, suara hewan ya. Kalau seumpama ini sudah selesai dengan suara hewan seperti ini, menenangkan jiwa ya nggak sih teman-teman. Jadi ini yang kalian dengar ini adalah suara alami yang ada di kawasan ini ya. Saya berada di kawasan ini tadi pada saat saya datang ke sini, wih kok ramai sekali nih suara-suara burung, hewan-hewan yang ada di sini. Jadi saya putuskan untuk menggunakan background ini tanpa musik, jadi biar teman-teman bisa mendengarkan secara jelas juga ya untuk di kawasan ini. Dan ini masih pagi ya teman-teman, kita ngambil di gambar ini di pagi banget, pagi hari ya, sebelum matahari terbit. Sebenarnya sudah matahari terbit, cuman karena mendung aja jadi mataharinya masih belum terlihat. Nah kita mulai ya naikkan ketinggian untuk melihat ke arah Istana Negara dan juga Istana Garuda dan juga Kemenko 1, 2, 3, dan 4.
Nah, ini situasi sekeliling ya di kawasan inti Nusantara. Ya, jadi dari arah Plaza Yudikatif ini tidak jauh dari embung MBH juga ya, embung MBH. Nampaknya juga karena mungkin intensitas hujan tinggi dan masih dalam proses pembangunan. Jadi embung-embung di sini itu airnya keruh-keruh seperti ini tuh ya. Airnya keruh-keruh ya, semoga di masa depan pada saat pohon-pohon ya, tanaman-tanamannya udah sempurna bisa menyerap ini ya, untuk menjernihkan air atau menyerap lumpur-lumpur ya sebelum jatuh ke embung, mereka bisa menadah atau kayak di sedimen trap gitu kan. Nah, semoga aja ya nanti kalau semua udah selesai semua ya, pohon-pohonnya udah mulai tumbuh, tanaman-tanamannya udah mulai tumbuh, ya embung-embungnya udah mulai jernih ya, kayak di embung Polri itu kan waktu pas kita liput pada lumayan jarang hujan waktu itu udah mulai jernih ya. Ada waktu itu, coba saya nanti tampilin juga ya videonya. Itu lumayan jernih ya pada saat beberapa hari nggak hujan gitu. Nanti kita bahas ya itu ya di akhir video. Nanti saya tampilkan juga untuk situasi di embung yang di dekat Polri yang sempat jernih waktu itu. Nah, cuman karena sekarang ini hampir tiap hari hujan deras di kawasan ini, jadi kalau kita lihat embung-embung dan juga ini ya pengendali banjirnya itu keruh-keruh seperti ini. Ya, semoga aja nanti kalau sudah selesai pembangunannya, pohon-pohonnya udah mulai tumbuh yang ditanam, serta tanaman-tanaman yang udah mulai sempurna tumbuhnya ya, bisa mengurangi keruhnya air yang ada di sini. Itu sih harapan kita ya. Jadi biar lebih cantik gitu. Sekarang kan kawasannya cantik tapi airnya kuning nih. Jadi semacam apa ya, kurang pas gitu. Tapi kalau nanti pada saat sudah selesai ya dan airnya juga lumayan jernih gitu, jadi kita melihatnya itu merasa wah gitu ya, nggak sih teman-teman. Nah, ini ya di kawasan pengendali banjir yang di sebelah barat dari Istana Garuda. Ini juga nggak jauh dari hunian ASN 1 dan juga 4 serta Kubika Nusantara ya. Nanti juga kita coba akan nyorot ke sana ya, ke arah sana. Sebelum ke sana ya, kita akan coba kelilingin dulu kawasan ini untuk melihat lebih dekat yang bangunan-bangunan yang menyerupai mangkok ini nih. Dan nampaknya juga di bawah sana sudah mulai kelihatan ya, teman-teman pekerja mulai beraktivitas juga di kawasan ini ya. Kalau kita lihat, jadi semoga aja ya setelah Lebaran ini pembangunan-pembangunan di kawasan ini juga udah mulai bergeliat lagi ya. Kan kemarin juga sudah mulai ada berita ya bahwa yudikatif dan legislatif itu akan dibangun ya, dimulai dibangun di tahun ini. Amin. Nah, kita sudah selesai keliling-keliling di lokasi pengendali banjir. Nah, saatnya kita akan coba mengarah ke lokasi ini ya, hunian ASN 1. Jadi untuk diperkirakan jaraknya dari sini ya, tidak terlalu jauh ya dari sini ke area hunian ASN 1. Jadi ke arah kanan nih, kalau ke istana kan lurus tadi ya. Ini ke arah kanan yang melalui jalur yang sudah dibuat lama ini di bawah. Ini juga jalur ini ya, simpang 4, nanti di depan itu ada lokasi ke training center atau pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Nah, itu ya udah kelihatan kan, hunian ASN 4, Pasar Nusantara, Kubika Nusantara ya, hunian ASN 1 tuh di depan situ. Jadi dari area pengendali banjir tadi tidak terlalu jauh ya ke lokasi yang hunian ASN 1, ASN 4 dan juga ASN 2 serta Kubika Nusantara ya tuh di bawah sana. Jadi begini ya situasi terbaru di kawasan inti Nusantara.
Nah itu tadi teman-teman semua pantauan kita di lokasi pengendali banjir ya, pengendali banjir dan juga Plaza Yudikatif yang ada di Ibu Kota Nusantara. Bagaimana menurut teman-teman semua pantauan kali ini? Kalau kita lihat ya, air di kawasan Embung ini kan keruh banget ya. Kemungkinan juga karena kawasan ini masih dalam proses pembangunan dan juga hujan itu hampir tiap hari tinggi ya, intensitas hujan nih tinggi sehingga membuat kawasan ini keruh. Kalau pandangan saya ya semoga aja ya di masa depan pada saat pohon-pohon ini udah mulai hidup ya, kawasan sudah selesai dibangun dan tanaman-tanamannya udah mulai tumbuh, itu bisa lebih membuat kawasan ini jernih. Ada beberapa waktu yang lalu saya itu meliput di kawasan ini ya, Embung yang dekat Bin Polri. Itu beberapa hari nggak hujan dan coba saya liput itu lumayan jernih teman-teman. Ini saya tampilkan ya untuk videonya. Nah tampilannya seperti ini airnya pada saat beberapa hari nggak hujan. Tapi pada saat hujan lagi yang deras itu kembali keruh ya. Kemungkinan karena satu masih dalam proses pembangunan ya, kawasan ini ya masih dalam proses pembangunan. Terus pohon-pohonnya belum terbentuk dan tanaman-tanamannya belum terbentuk dengan sempurna. Jadi belum bisa menyaring kotoran-kotoran atau lumpur-lumpur yang terbawa oleh air ke embung. Kalau pandangan saya seperti itu sih ya, semoga aja ke depannya kawasan ini lebih cantik ya, dengan pohon-pohon yang hadir, terus tempat-tempat joggingnya yang cakep. Terus tadi juga dia di tengah-tengah itu setiap embung, kalau kita lihat di setiap embung yang ada di IKN ini ada air mancurnya ya, ada alat air mancurnya gitu. Semoga aja nanti pada saat sudah jernih air mancurnya aktif, yang pernah saya juga liput di embung MBH yang air mancurnya aktif seperti ini. Cakep loh teman-teman, dengan embung yang lumayan jernih ya. Itu di embung MBH juga pada saat itu ada beberapa hari nggak hujan dan saya liput itu lumayan jernih ya, dengan air mancur yang aktif. Ya semoga kedepannya seperti itu kawasan ini ya, kita bisa melihat beberapa embung. Di sini kan ada banyak embung, ada embung MBH, ada embung JKW, ada embung Bin Polri, ada sekitar 60 ya direncanakan kawasan ini tuh. Bahkan sampai ke dekat Jalan Negara itu ada embung juga teman-teman. Ya semoga aja ya semuanya progres berjalan lancar nih ya, kita doakan aja semua ya. Teman-teman pekerja yang kembali bekerja diberikan kesehatan, dilancarkan ya dalam proses mereka bekerja, itu harapan kita. Dan buat teman-teman semua yang kiranya sudah hadir sampai dengan hari ini ya, sampai dengan detik ini, terima kasih banyak supportnya. Mohon maaf lagi ya, mohon dimaklumi jika ada salah kata dari saya atau salah penyampaian, silakan diluruskan. Dan kalau semua ada teman-teman yang komentar hanya saya like aja, tidak saya balas, berarti saya itu tidak tahu teman-teman ya, karena tidak semua saya tahu di kawasan ini, tidak semua saya bisa jawab juga. Karena keterbatasan informasi yang saya punya juga teman-teman, jadi mohon dimaklumi kalau semama teman-teman bertanya saya hanya like ya, semoga ada teman-teman lain yang menjawab gitu. Jangan merasa wah Diarana nggak mau balas nih, enggak, saya nggak balas karena saya nggak tahu juga gitu teman-teman ya. Oke demikian ya video kali ini, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah sama-sama kita melihat ya perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Saya Diarana pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.